Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regressing 100 kalinya. Kita masuk di part 32. Di awal video ini, tentu saja apa yang dilakukan Ryumin membuat Youngtaek dan staf M33 years old terkejut. Bahkan, di saat tubuh Kokoro Pingpong terjatuh lemas di sana, staf M33 years old berteriak histeris. Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau menghabisi sosok Black Scat yang legendaris itu? Apa kau gila? Tingkahnya itu penuh membuat Ryumin menatapnya dingin berkata, kau mulai lagi omong kosong tak jelas itu. Melihat responnya yang seperti itu, staf M33 years old yang merasa aneh pun berpikir, apa-apaan dengan tatapan matanya itu? Tatapannya itu seperti pahlawan buas yang siap menerkam mangsanya. Auranya juga berubah. Apa yang sedang terjadi? Di saat staf M33 years old berpikir seperti itu, sebuah jendela pemberitahuan sistem muncul di depan Ryumin, di mana karena Ryumin telah menghabisi seorang sambil menyamar sebagai player lain. Syarat aktivitas rune tersembunyi telah terpenuhi, hingga Ryumin mendapat rune yang tersembunyi di tempat itu, yaitu Rune of the Doppelganger, yang secara otomatis terukir pada tubuhnya. Kemudian, di saat Ryumin merasa puas karena usahanya telah terbayarkan, staf M33 years old yang sama sekali tak mengerti dengan keadaannya bertanya, Koma, katakan padaku, kenapa kau menghabisi Black Sky itu, Sembari mengenakan topengnya, Ryumin miliknya berkata, memangnya kenapa? Toh, dia itu cuma seorang penipu. Bersama dengan Ryumin yang berjalan ke arah Mbak Owner yang terbaring di sana, staf M33 years old yang masih kebingungan membalas, Penipu? Penipu apa maksudnya? Seharusnya kau habisi wanita itu. Terus kenapa malah menghabisi Blackside? Cepat jelaskan semua alasanmu yang sebenarnya. Sembari memakaikan penutup kepala pada Mbak Owner, Ryumin menimpali. Kenapa ya? Karena dia itu sampah. Kau juga tidak ada bedanya. Mendengar perkataannya, staf M33 years old yang merasa tersinggung pun langsung mengeluarkan senjatanya. Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi. Berani sekali kak. Namun, staf M33 years old langsung menghentikan kalimatnya ketika melihat Ryumin yang mengeluarkan senjatanya sembari menegaskan, kau itu cuma sampah. Apa ada masalah? Seketika itu juga, staf M33 years old yang menjadi sesuatu pun berpikir, apa ini? Apa senjata utamanya memang sabit? Aku belum pernah melihat seorang player yang menggunakan sabit sebesar seperti itu sebelumnya. Tunggu sebentar. Seorang player yang menggunakan sabit besar sebagai senjata utamanya. Dia juga tadi bilang dia menghabisinya karena orang itu berpura-pura sebagai dirinya. Tidak mungkin kan? Di saat staf M33 years old berpikir seperti itu, Ryumin yang bisa menebak pikirannya bertanya, apa akhirnya kau sudah mengerti? Sekarang menurutmu, siapakah Blackside yang asli? Staf M33 years old yang ingin mengkonfirmasinya sendiri berkata, sebentar, apa itu berarti kau adalah Blackside? Namun, alih-alih mengiyakan atau menyangkalnya, Ryumin malah mintanya untuk berlutut minta maaf di sana. Hingga staf M33 years old yang mengartikannya sebagai konfirmasi pun langsung melepas senjatanya ketika berlutut di sana. Tuan Blackside, aku sangat menyesal karena tak bisa mengenalimu. Aku tahu, kau adalah player yang sangat luar biasa. Tolong ampuni nyawaku. Sayangnya, Ryumin yang tak punya alasan untuk mengampuninya, langsung saja memenggal kepalanya. Hingga di saat penggalan kepala staf M33 years old menggelinding ke arahnya, Youngtaek yang ketakutan bukan main pun terdiam tegang berpikir, dia adalah Blackside yang asli. Dia berada di level yang sama sekali berbeda denganku. Aku bahkan tak melihat kapan dia menggunakan sabitnya. Di saat Youngtaek berpikir seperti itu, Ryumin pun mengacungkan sabitnya padanya sembari menuturkan, sekarang tinggal kita berdua. Mungkin kau bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau ada kata-kata terakhir, katakanlah sekarang juga. Dengan tubuhnya yang gemetaran, Youngtaek berkata, Aku tak akan minta ampunan akan nyawaku. Tetapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ryumin yang tahu apa yang ingin ditanyakannya pun membalas, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku menghabisimu 5 kali pada round keempat kan? Alasan sederhana, aku ingin mengawasimu. Dari semua orang di sana, kau adalah orang yang tampaknya memiliki skill yang cukup. Jadi, aku harus menyingkirkan semua adanya persaingan.
Apa ada kata-kata lain? Kenapa diam saja? Sepertinya kau sudah cukup siap mati tanpa penyesalan ya. Tentu saja, alasan dikatakan Ryumin sungguh di luar dugaan Hyung-taek yang buatnya terdiam tak tahu smartphone seperti apa. Meskipun begitu, Hyung-taek yang tak ingin riwayatnya berakhir di sana pun segera menimpali. Apa aku boleh bertanya satu hal lagi? Kenapa kau ingin menghabisiku sekarang? Aku bahkan tak melakukan apapun kan? Ryumin menegaskan. Itu karena kau sampah. Bukankah kau ikut ke tempat ini untuk menghabisi wanita itu? Apa kau pikir berdiri dan diam saja bukan suatu kesalahan? Baiklah. Memang tak seperti yang lain. Kejahatanmu hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, aku akan biarkanmu kesempatan untuk hidup dengan satu syarat. Serahkanlah semua hal yang kau punya. Mendengar hal itu, Hyung-taek yang merasa lega karena bisa hidup dari sana pun segera mengeluarkan semua benda di inventerinya. Hingga Ryumin yang melihatnya pun berpikir, oh, ternyata dia punya beberapa item yang berguna. Kalau aku jual semua item itu di shop, mungkin aku bisa dapat sekitar 2000 gold. Dengan pikiran seperti itu, Ryumin pun mengambil kedua benda yang diinginkannya. Bersamaan dengan Hyung-taek yang menuturkan, aku sudah mengeluarkan semua item dan perlengkapan yang aku punya, termasuk juga senjataku. Aku berani sumpah, itu sudah semuanya. Ryumin yang telah mengambil benda pilihannya pun bertanya, memangnya aku tanya kalau ada yang lainnya? Hyung-taek yang sama sekali tak mengerti maksudnya berkata, bukankah kau mau mengambil semuanya? Ryumin yang punya pandangan tersendiri, di mana selain benda yang diambilnya, benda-benda lainnya hanyalah sampah yang tak ada nilainya di shop pembalas. Aku tak butuh benda lainnya, kau simpan saja sendiri. Dengan begitu, Hyung-taek pun segera menyimpan kembali semua bandanya ke dalam inventorinya lalu bertanya, jadi, kau sungguh akan membiarkanku hidup seperti yang dijanjikan, bukan? Ryumin yang telah merencanakan sesuatu pun mengangguk mengiyakannya. Ya, kau boleh pergi. Janji adalah janji. Hyung-taek yang merasa kiranya bukan main pun segera berterima kasih padanya dan menundukkan kepalanya. Hingga Ryumin yang merasa risih padanya menuturkan, cukup, kau malah menggangguku. Cobalah untuk hidup dengan benar mulai sekarang. Entah kau mau membersihkan mayat-mayat ini atau tidak, itu terserah padamu. Aku yang akan mengurus wanita ini. Hyung-taek yang mencoba agar bisa berguna untuknya pun tentu menawarkan diri untuk bisa mengurus semuanya. Akan tetapi, tawaran itu ditolak oleh Ryumin yang langsung membawa pergi Simba Onta di sana. Melihat kepergiannya, Hyung-taek yang bisa bernapas lega pun berpikir, aku masih hidup. Aku sungguh berpikir akan mati tadi. Tapi untungnya dia mau membiarkanku. Aku memang kehilangan beberapa item, tapi aku berhasil selamat. Meski begitu, kenapa aku malah merasa sangat kosong? Apa aku memang melakukan hal yang salah? Aku bahkan tak melakukan apa-apa, dan dia mengambil semua itemku. Ini tidak adil. Sebentar, dia sedang sangat lengah sekarang. Meskipun dia itu Black Side, jika aku menghantamnya dengan kapak di belakang, dia tetap akan mati, bukan? Apa yang harus kulakukan? Jika aku menghabisi seorang dengan level tinggi seperti Black Side, statku pasti akan naik banyak. Memang benar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kalau aku melewatkan ini, aku hanya akan menyesal selama sisa hidupku. Tolong jangan menengok. Semoga dia tidak menyadariku. Dengan pikiran seperti itu, Hyung-taek yang tenggelam dalam keserakahan nafsunya pun segera mengeluarkan senjatanya dan mengendap-endap ke belakang Ryumin. Lalu, saat Ryumin telah berada dalam jangkauan serangannya, Hyung-taek pun segera mengayunkan kuat kapaknya menargetkan kepalanya. Hingga di saat Ryumin terjatuh ambruk di sana, Hyung-taek yang merasa begitu puas langsung menertawakannya. Aku benar-benar menghabisi Black Side. Apanya begitu saja? Apa ini sungguhan? Black Side telah mati dengan player plus 10 sepertiku. Terima itu bangsat. Inilah yang akan kau dapat kalau berani memberikan selah kepada seseorang sepertiku. Apa gunanya level tinggi kalau kau bodoh seperti ini? Terima kasih, saatnya bangsat. Tapi kenapa tidak ada pesan sistem yang mengatakan kalau saatku meningkat? Seharusnya sudah muncul sekarang kan? Kenapa begini? Ini pun diakhiri dengan saat Hyung-taek kebingungan kenapa pesan sistemnya tak kunjung muncul. Tiba-tiba saja Ryumin muncul di belakangnya sembari bertanya, kira-kira kenapa ya?